Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahalan nikah wa harrama syifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang pokok ketika seorang melakukan akad nikah. Yang pertama, kata ulama bilang, hibdu nau'il bashari minal inqirat. Yang pertama, menjaga jenis manusia dari kepunahan. Menjaga jenis manusia dari kepunahan. Kalau umpama orang punya ayam, cuma ada biang doang atau ada jago doang, nggak pernah dilepas dari kandang untuk keduanya, kira-kira ayam kita makin banyak apa makin sedikit? Bu, jawab. Kalau kita lepas, yang jago kita lepas, yang betina kita lepas, akhirnya ketemu, nggak lama kemudian bertelur. Makin banyak. Jadi dengan terjadinya perkawinan dua binatang tadi, maka jenis ayam terus bertambah. Akan barusan tadi kita datang beli apa Pak Haji Asmaun? Beli nasi pecel, isinya apa? Bisa kita makan ayam kalau ayamnya nggak kawin-kawin. Nah, itu bahasa binatang. Begitu juga manusia. Kalau nggak nikah, ya nggak akan ada jenis manusia. Sampai Al-Imam Al-Ghazali meletakkan fawaidun nikah, yang pertama adalah at-tawallud, mencari keturunan. Jadi kalau ada orang nikah nggak pengen punya anak, itu menyalahi. Kalau ada orang nikah, maaf, gak pengen punya keturunan, itu menyalahi. Makanya kalau bisa mah ya, mohon maaf, sekalipun orang sibuk banget, jangan ada istilah KB dulu. Ntar lu punya anak 12 baru KB gitu. Berapa Pak Ahid? 2. Udah punya anak 12 baru KB. Kenapa? Jangan sampai putus. Bab konon katanya kalau di awal-awal KB katanya nanti perawatannya bisa kering. Dan itu terbukti, ada tetangga saya akhirnya kira-kira 10 tahun kemudian baru punya anak. Karena waktu nikah, karena keduanya lagi masing-masing sibuk, KB. Nah, udahlah, kita terima aja apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu yang paling pokok, menjaga jenis manusia dari kepunahan. Karena Allah ciptakan kita ini sebagai khalifah. Apa sih khalifah artinya? Khalifah itu orang yang diperintah memakmurkan bumi, bukan dimanakan sempit. Ada ulama yang mengartikan khalifah itu orang yang diperintah memakmurkan bumi. Apa memakmurkan? Meramaikan bumi, ngisi bumi. Coba kalau orang egois nikah tapi nggak pengen punya anak, lama-lama bagaimana nanti manusia di atas bumi ini? Nah, hadirin berbahagia, pernah dulu di Australia kejadian, saban ada pasangan yang nikah itu nggak pengen punya anak, sampai Perdana Menteri John Howard saat itu, siapapun pasangan suami istri yang nikah kemudian punya anak dikasih hadiah, sampai ke begitu. Karena bisa berabe kalau setiap orang nikah itu kemudian nggak pengen punya anak. Itu dua tuh tadi tuh. Kenapa manusia harus nikah? Yang pertama, untuk mengabadikan spesies manusia atau jenis manusia dari kepunahan.
Yang kedua, agar masyarakat terpelihara dari akhlak yang tidak terpuji. Oleh karena itu juga LGBT amat sangat diharamkan. Wah, ini gimana ceritanya kok perempuan kawin dengan perempuan, laki dengan laki-laki? Ntar anaknya siapa? Anak-anakan. Ini sekarang lagi mewabah ini. Pacaran sejenis, nikah sejenis. Alhamdulillah, negara kita termasuk yang paling keras menolak LGBT. Bahkan belum lama orang-orang yang kena penyakit LGBT pernah datang ke Mahkamah Konstitusi supaya pernikahan mereka itu direstui. Untung para petinggi kita, para pejabat kita masih punya moral. Coba bayangkan kalau di negara barat. Nah, yang kedua, Malaysia menolak keras LGBT. Nggak ada ceritanya laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Vatikan walaupun negara agama, remeng-remeng dia karena bagian dari Eropa. Saya walaupun belum pernah ke Belanda, tapi ada dosen saya yang mundar-mandir ke Belanda. Di sana yang namanya pasangan laki-laki jalan bergandengan udah hal yang biasa. Bahkan pemerintahnya mengeluarkan surat nikah buat pasangan yang sejenis. Na'udzubillah min. Ini kan namanya sama juga manusia udah nantangin adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir ya, Pak, Masya Allah umur ya, gak terasa atau saya udah punya anak 4. Anak saya udah ada yang umurnya 20 tahun. Karena saya punya anak 4, tahunnya gampang dihafal. Produk 95, produk 2000, 2005, 2010. Ya, produknya tuh Tuhan Zakiyah, alhamdulillah udah keluar dari UI. Itu produk 95. Lahir lagi 5 tahun. Ahmad Hilmi Zidan sekarang berangkat ke Mesir kuliah. Lahir lagi, saya cerita pribadi aja dah. Anak saya Sahil Puadi tahun 2005. Lahir lagi Nu'man Hidayat tahun 2010. Jadi 5 tahun tuh ya. Ini kalau dipotret sama pemerintah nih keluarga teladan nih. 5 tahun. Dan memang kalau kita artikan dalam fikih, KB itu apa kalau menurut fikih? Bukannya tahdidun nasal, tanzimun nasal. KB itu, orang memahami KB itu tahdidun nasal, pembatasan kelahiran. Cukup 2 anak, ini dulu. Paham nggak? Sampai-sampai pemerintah kalau orang lebih dari 2 itu yang ketiga kagak dikasih jaminan. Ini kan kurang ajar banget pemerintah, ya kan? Dulu. Jadi bahkan di mana-mana sekarang udah nggak ada tuh cukup 2 anak. Ya, itu namanya tahdidun nasal, pembatasan kelahiran. Orang tua saya punya anak 8. Orang Betawi itu nggak ada yang dikit. Dia nggak percaya sama slogan pemerintah itu. Cukup 2 anak. Anak 2, 1 ketabrak becak tinggal 1. Jadi sebenarnya KB itu bukannya tahdidun nasal, tanzimun nasal, pengaturan kelahiran. Kasihan atuh tiap tahun 1 baru turun mesin udah turun mesin lagi. Kan luar biasa Pak kalau 5 tahun sekali. Umpama nih anak pertama udah 5 tahun, nongol lagi anak kedua. Itu kan anak yang pertama udah bisa ngajak main adiknya, paham gak tuh? Coba kalau setahun 1 umpama ini mah contoh. Begitu lahir yang kedua, anak yang pertama baru 1 tahun, disuruh ajakin. Mungkin dikata anak-anak kan kali palanya dipotek ntar sama dia, tangannya dipotek. Belum kenal bocah, belum kenal. Ini siapa yang belum nikah sekarang nih? Atau yang udah nikah? Tuh, tanzimun nasal, pengaturan kelahiran. Ya. Nah, saya tuh 5 tahun sekarang paling gampang ngapalin kelahiran anak saya. Pokoknya 95, 2000, 2005, 2010. Harusnya udah 1 lagi nih, udah 2000 berapa nih. Bini saya udah nyerah duluan. Udah ya 4 aja, 4 gue udah rame. Kalau nangis semua udah wah kenceng banget itu rame.
Saya pengen mah 11 sebenarnya. Nanti kalau ada yang undang bola, udah tuh anak gua aja, kesebelasan namanya. Ya udah begini duluan ya. Udah 4 juga udah rame banget. Kalau pada nangis semua bagaimana itu? Ya. Udahlah kita nikmati aja. Bahkan umpama kita nggak punya anak, sunnah tabanni, mengambil anak. Untuk tadi itu, awaladin sholihin yad'ulahu. Karena walad itu bukan diterjemahkan bukan cuma anak asli, bukan. Ya, walad itu luar biasa. Nabi membahasakannya bukan ibnin tapi walad. Nah Bapak Ibu sekalian, saya hanya ngisi waktu, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, terutama buat calon mempelai. Ya, alhamdulillah Adinda ini dengan hati yang sangat kuat, mungkin ngomong sama orang tuanya, dan sesuai dengan hadis Imam Tirmidzi, Allah akan bantu kalau memang niatnya untuk menjaga akhlak, menjaga agama. Amin ya rabbal alamin. Barangkali inilah yang dapat Al-Baqi sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.